Selamat siang saudara dimanapun Anda berada. Senang sekali Klik Indonesia Siang kembali hadir menjumpai Anda di akhir pekan ini Minggu 22 Juni 2025. Bersama saya Andin Wijaya. Ya, dan saya Anggi DJ. Sejumlah informasi akan segera hadir. Berikut kami sajikan dua topik utama Klik Indonesia Siang selengkapnya. Hingga Sabtu dini hari, serangan rudal Iran masih menghujani sejumlah wilayah Israel. Serangan rudal Iran tersebut menyebabkan sejumlah kerusakan bangunan di Israel. Tujuh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia akan mengikuti retret gelombang kedua di kampus Institusi Pemerintah Dalam Negeri IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat yang dimulai hari ini hingga 26 Juni 2025. Kita awali Klik Indonesia Siang, saudara. Hingga Sabtu dini hari, serangan rudal Iran masih menghujani sejumlah wilayah Israel. Serangan rudal Iran tersebut menyebabkan sejumlah kerusakan bangunan di Israel. Gelombang baru rudal dari Iran menghantam langit malam Israel dan tepi barat wilayah pendudukan Palestina pada Sabtu dini hari saat serangan udara antara Israel dan Iran memasuki hari ke-9. Pasukan Pertahanan Israel IDF mengatakan sirene dibunyikan di berbagai wilayah Israel saat operasi untuk mencegat serangan dari Iran sedang berlangsung. Rudal yang diluncurkan Iran ke Israel juga terlihat dari beberapa bagian tepi barat wilayah pendudukan Palestina pada Sabtu. Badan Tanggap Darurat Nasional Israel Magen David Adom MDA mengatakan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan di negara itu setelah serangan udara Iran terbaru. Meski demikian, MDA menyatakan akibat serangan rudal Iran sejumlah bangunan rusak. Video dan foto yang dibagikan oleh badan tersebut menunjukkan insiden kebakaran di puncak gedung di Holon, Israel Tengah, dan penduduk telah dievakuasi. MDA juga menambahkan bahwa sejauh ini tidak ada korban luka yang dilaporkan. Sekjen PBB Antonio Guterres menyerukan kembali perundingan untuk menyelesaikan konflik antara Israel dan Iran. Guterres memperingatkan bahwa dunia berada di jalur menuju potensi kekacauan jika konflik ini meluas. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menyerukan kembali perundingan untuk menyelesaikan konflik antara Israel dan Iran sambil memperingatkan bahwa dunia berada di jalur menuju potensi kekacauan jika konflik ini meluas. Ini merupakan pernyataan pertama Sekjen kepada Dewan Keamanan PBB mengenai konflik tersebut. Beberapa jam setelah Israel menyerang Iran pada 13 Juni lalu, ia mengeluarkan pernyataan yang mengecam segala bentuk militerisasi di Timur Tengah dan meminta kedua belah pihak untuk menunjukkan pengendalian diri yang maksimal. Sejak konflik Iran-Israel pecah, Guterres telah menelpon para diplomat termasuk Menteri Luar Negeri Iran dan menghadiri konferensi tingkat tinggi G7 untuk membahas strategi penyelesaian konflik dengan para pemimpin dunia lainnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pada Jumat bahwa ia mungkin mendukung gencatan senjata dalam konflik udara yang telah berlangsung lebih dari seminggu antara Israel dan Iran. Namun dukungan gencatan senjata tersebut menunggu perkembangan situasinya. Trump menegaskan Eropa tidak akan dapat banyak membantu dalam perang antara Iran dan Israel. Sebelumnya Trump dan Gedung Putih mengatakan dia akan memutuskan dalam 2 minggu ke depan apakah Amerika Serikat akan terlibat dalam perang Iran-Israel atau tidak. Kita beralih ke informasi lain. Saudara, 87 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia akan mengikuti retret gelombang kedua di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat pada 23 hingga 26 Juni 2025. Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan retret kepala daerah gelombang 2 akan diikuti oleh 87 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.
Awalnya sebanyak 93 peserta telah terdaftar, namun 6 diantaranya mengajukan izin karena alasan kesehatan. Wamendagri Bima Arya menjelaskan, peserta retret kali ini terdiri dari 3 kelompok. Pertama, kepala daerah yang sudah dilantik namun belum sempat mengikuti gelombang pertama. Kedua, kepala daerah yang sebelumnya menghadapi sengketa hasil pilkada tetapi akhirnya tuntas. Dan ketiga, kepala daerah hasil pemungutan suara ulang yang proses pelantikannya baru selesai. Retret kepala daerah gelombang kedua akan dilaksanakan di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada 23 hingga 26 Juni 2025. Sebelum keberangkatan ke Jatinangor, seluruh peserta akan menjalani pemeriksaan kesehatan di Kementerian Dalam Negeri pada hari ini. Para peserta retret akan kembali berkumpul di Kemendagri pada Minggu besok untuk kemudian diberangkatkan menggunakan kereta cepat Wush. Sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia mengikuti retret kepemimpinan nasional tahap 2 yang digelar di Jatinangor, Jawa Barat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita terhubung dengan reporter Farhan Rahman yang saat ini berada langsung di lokasi retret. Selamat siang Farhan. Ya, selamat siang Farhan. Bagaimana jalannya kegiatan hari ini dan apa saja poin penting dari retret tahap kedua ini? Bisa kami gambarkan saat ini baru saja kita lihat sama-sama di belakang saya ini adalah ketibaan dari para peserta retret gelombang kedua atau kepala daerah disambut dengan marching band kebanggaan dari Institut Pendidikan Dalam Negeri ataupun juga IPDN, dan kemudian ini di belakang saya tepatnya berada di lapangan parade IPDN adalah peraja dari yang berjumlah kurang lebih ada 3.000 peraja dari 3 angkatan, karena tadi kalau informasi yang kami dapatkan satu angkatan peraja kurang lebih ada 1.000 peraja, kemudian yang diturunkan ataupun juga yang diterjunkan pada hari ini ataupun juga yang diikut sertakan retret adalah kurang lebih ada 3.000 peraja dari Sabang sampai Merauke yang dimana menggambarkan Kebineka Tunggal Ikaan. Dan nantinya apel Manggala setelah ketibaan dari para peserta retret ini nanti langsung dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, dan tentunya peraja-peraja yang hadir di sini yang diikut sertakan di dalam apel Manggala untuk menyambut kedatangan dari para peserta retret ataupun juga kepala daerah nantinya juga akan diikut sertakan dalam makan siang bersama dengan para peserta retret ataupun juga kepala daerah. Nah, tadi Anggi sebelum ketibaan dari kepala daerah di PDN Jatinangor, Jawa Barat ini, seluruh kepala daerah ini berkumpul terlebih dahulu di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat untuk kemudian juga dilaksanakan apel pelepasan di sana sebelum kemudian menuju ke Halim Perdana Kusuma untuk kemudian menaiki kereta cepat HCIC Wush dari sana untuk kemudian tiba di Jatinangor ini. Kemudian di jelang retret gelombang kedua ini, para kepala daerah juga sebelumnya juga sudah menjalani tes kesehatan Anggi terlebih dahulu di Kemendagri Kalibata, di mana kemarin dimulai pada pukul 12 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan seluruh kepala daerah juga sudah melakukan tes kesehatan, di mana dari seluruh kepala daerah ini setelah melakukan rangkaian tes kesehatan ada yang mendapatkan gelang merah, adapun gelang kuning, gelang hijau. Nah, artinya ini masing-masing kalau untuk gelang merah sendiri artinya perlu mendapat pengawasan secara ketat selama mengikuti retret gelombang kedua. Kemudian
Untuk gelang kuning sama tetap dilakukan pengawasan secara ketat, dan untuk gelang hijau ini artinya para kepala daerah dinyatakan kondisinya ataupun juga fisiknya sehat sehingga tidak perlu pendampingan ataupun juga pengawasan secara ketat dalam menjalankan retret selama kurang lebih 4 hari di PDN Jatinangor ini. Tentunya Anggi, dari total kepala daerah yang hadir di sini yang mengikuti gelombang kedua ini tentu berbeda ya dari gelombang pertama. Gelombang kedua ini tentunya lebih sedikit, kurang lebih ada 86 peserta, di mana posisinya dari 86 peserta ini ada 2 gubernur, kemudian juga 3 wakil gubernur, kemudian ada lagi 6 peserta dari wali kota dan wakil wali kota, kemudian yang terakhir adalah bupati, kurang lebih ada 38 peserta, dan wakil bupati ada 37 peserta. Sebenarnya awal mulanya Kemendagri ini mencatat seluruh peserta yang hadir di dalam gelombang kedua ini kurang lebih ada 93 peserta ya, namun dinyatakan oleh Wamendagri Bima Arya bahwa ada 6 peserta yang sudah mengirimkan surat begitu ya, surat sakit, dan sudah ditelusuri lebih lanjut memang ke-6 peserta ini tidak bisa mengikuti retret gelombang kedua karena dalam kondisi yang kurang sehat. Dan untuk 1 peserta lainnya yakni adalah Gubernur Papua Pegunungan, baru kemarin dinyatakan tidak bisa ikut, padahal beliau sudah hadir di Jakarta karena ibunda dari Gubernur Papua Pegunungan ini meninggal dunia sehingga Gubernur Papua Pegunungan harus kembali ke daerahnya. Selain itu Anggi, untuk hari ini sendiri memang agendanya tidak ada pemberian materi kepada seluruh kepala daerah yang hari ini baru saja hadir. Baru hari ini hanya saja melakukan apel penyambutan kepala daerah, kemudian nanti malamnya baru ada kegiatan makan malam penyambutan lagi di pelataran Geraya Wiyata Praja. Dan untuk materinya sendiri, Anggi dan juga saudara, kalau mengutip apa yang sudah disampaikan dari Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Wamendagri Bima Arya Sugiarto, bahwa materi yang disampaikan ini tidak berbeda dengan materi yang diberikan di gelombang pertama. Fokusnya tetap pada 3, intinya penguatan pemahaman. Yang pertama terhadap tugas-tugas kepala daerah, kemudian juga program prioritas nasional ataupun juga program-program prioritas yang sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan juga nantinya akan ada strategi anti korupsi, serta nanti juga akan ada evaluasi dari makan bergizi gratis selama pelaksanaan evaluasi ini sudah dimulai. Dan tentunya retret ini juga dirancang sebagai ajang untuk membangun komunikasi dan juga jejaring bagi kepala daerah untuk siap berkolaborasi dan juga melaksanakan tugas-tugasnya selama menjabat sebagai kepala daerah di masing-masing daerah yang dijabatnya. Sementara demikian Anggi, nanti kami akan laporkan kembali bagaimana jalannya retret gelombang kedua langsung dari PDN Jatinangor, Jawa Barat. Kita kembali ke Anda. Terima kasih atas laporan Anda, Farhan Rahman melaporkan dari Jatinangor, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Saudara, Hari Ulang Tahun Jakarta ke-498 diperingati dengan menggelar upacara di kawasan Silang Monas Gambir, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Selain berkomitmen melanjutkan pembangunan Jakarta menuju kota global yang berbudaya, inklusif, serta bisa bertarung di tingkat internasional, Gubernur Jakarta Pramono Anung juga bertekad menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar yang berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-498 Jakarta digelar di kawasan Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu pagi. Sejumlah pejabat Forkopimda turut hadir dalam upacara ini. Upacara juga turut dimeriahkan dengan defile pasukan TNI, Polri, hingga jajaran Pemprov DKI termasuk pasukan oranye, biru, kuning, hingga pasukan putih.
Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam sambutannya menegaskan, di bawah kepemimpinan dirinya dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan ibu kota dengan partisipatif dari keinginan, kemauan, dan persoalan yang ada di masyarakat. Selain itu, pihaknya juga berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar, terutama yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan sebagainya seperti Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, lansia, difabel, serta program pemutihan ijazah. Kami akan menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar, yaitu yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan sebagainya, seperti yang disampaikan tentang Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, lansia, difabel, pemutihan ijazah, itu akan terus kami lakukan. Pramono dan Bang Dul pun berkomitmen akan melanjutkan pembangunan Jakarta menuju kota global yang berbudaya, inklusif, serta bisa bertarung di tingkat internasional. Dari Jakarta, Faisal Reza, TVRI melaporkan. Ya, saudara, suasana perayaan hari ulang tahun ke-498 Kota Jakarta hari ini terasa begitu semarak dan sejumlah kegiatan mulai dari karnaval budaya, pameran UMKM hingga konser musik rakyat digelar di berbagai titik di kota. Sebagai bagian dari rangkaian acara menyambut ulang tahun Ibu Kota Jakarta. Dan untuk mengetahui secara langsung keramaian dan juga kemeriahan serta kegiatan yang tengah berlangsung, kita sudah terhubung dengan reporter Maura Anissa. Selamat siang, Maura, bagaimana suasana perayaan HUT Jakarta hari ini dan apa saja yang menarik di sana? Maura. Selamat siang Anggi dan juga pemirsa. Seperti yang kita ketahui, tanggal 22 Juni merupakan peringatan Hari Ulang Tahun Jakarta, yang mana tahun ini sudah mencapai 498 tahun. Adapun acara ini mulai berlangsung sejak pagi hari tadi hingga malam nanti. Sebanyak 300 warga terpilih yang berdomisili di DKI Jakarta turut diundang mengikuti upacara ini dengan mengenakan busana adat Betawi, yang mana nantinya juga akan dilombakan dengan menghasilkan 5 peserta dengan kostum terbaik. Dan usai upacara, peringatan HUT Jakarta dilanjutkan dengan rapat paripurna yang berlokasi di DPRD DKI Jakarta dan juga resepsi di Balai Kota. Dan pemirsa, selain itu, rangkaian kegiatan budaya pun turut memeriahkan Hari Jadi Jakarta, mulai dari pameran Monas Week yang ada di sisi barat Monas dan juga pertunjukan seni Wonders of Jakarta yang berlokasi di Eco Park Ancol. Adapun pada malam hari nanti, warga Jakarta akan dihibur oleh konser musik dan juga parade budaya dalam acara Malam Puncak HUT Jakarta yang berlokasi di lapangan Banteng mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nantinya parade ini akan menampilkan berbagai kesenian khas Betawi seperti ondel-ondel, tanjidor dan juga rebana, serta menampilkan artis papan atas seperti Juicy Lucy, JKT48, Adhikara, Sandi Sandoro, Andin hingga Diskoria. Dan setelah hari puncak, pemirsa, sejumlah agenda lanjutan masih akan digelar hingga akhir Juni 2025, termasuk pameran lukisan Sarnadi Adam di Balai Kota, Festival Ondel-Ondel dan Palang Pintu di TMII, serta Festival Ontras pada 28 Juni dan Jakarta International Marathon yang di planning akan tayang pada 29 Juni, ditargetkan dengan 30.000 pelari dari 51 negara. Adapun nantinya penutupan rangkaian HUT Jakarta akan ditandai dengan soft launching Taman ASEAN Connection di Blok M pada tanggal 30 Juni 2025. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio, Anggi. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Maura Anissa melaporkan langsung dari kawasan di Jakarta. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Saudara, Amerika Serikat secara resmi mengkonfirmasi keterlibatannya dalam serangan militer terhadap Iran dengan membombardir 3 fasilitas nuklir utama negara tersebut. Presiden Donald Trump mengumumkan langsung serangan Amerika Serikat ke 3 lokasi di Iran melalui unggahan di media sosial Truth Social. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengunggah pernyataannya di media sosial Truth Social yang menulis Amerika Serikat telah menyelesaikan serangan di 3 lokasi nuklir Iran, Fordow, Natanz, dan Esfahan. Trump menyebut serangan tersebut sebagai misi yang tuntas dan menyatakan bom dengan muatan penuh telah dijatuhkan di Fordow, salah satu situs pengayaan uranium paling dijaga di Iran.
Bahkan Trump mengucapkan selamat kepada para prajurit Amerika yang disebutnya hebat. Ia berbangga karena menyebutnya tak ada militer lain di dunia yang mampu melakukan hal itu. Sementara itu belum ada konfirmasi langsung dari pihak Iran terkait dampak dari serangan ini. Para analis memperkirakan serangan langsung dari Amerika Serikat dilakukan setelah sebelumnya Israel melakukan serangan unilateral yang memicu eskalasi serius di kawasan Timur Tengah. Langkah ini sekaligus menandai keterlibatan langsung Amerika Serikat dalam konflik yang selama ini dipimpin oleh Israel dan memperbesar resiko perang terbuka antara Iran dan aliansi Barat. Markas Besar Khatam Al-Anbiya, Komando Pusat Pertahanan Udara Iran pada Sabtu menyatakan negara manapun yang mengirimkan peralatan militer atau radar ke Israel akan dianggap sebagai pihak yang terlibat dalam agresi militer terhadap Iran dan menjadi target sah serangan balasan. Mereka mengklaim serangan rudal dan drone yang dilakukan oleh Divisi Rudal dan Divisi Drone Angkatan Bersenjata Iran telah melemahkan sistem pertahanan udara Israel secara signifikan. Ya, saudara, Israel kembali melakukan serangan dengan menghantam pangkalan militer di Provinsi Qom di selatan Teheran. 1 orang dilaporkan luka akibat serangan tersebut. Serangan terjadi saat pertempuran antara Israel-Iran berkecamuk di hari ke-9. Serangan Israel ke Provinsi Qom Iran disampaikan IDF dalam pernyataan resminya. Kantor berita Tasnim melaporkan 1 orang terluka. Sebelumnya ledakan keras terdengar di ibu kota Iran, Teheran. Militer Israel mengatakan jet tempur angkatan udaranya saat ini menyerang infrastruktur militer di Iran Barat Daya. Belum ada informasi lebih lanjut terkait hal ini. Sementara itu Israel mengklaim sedikitnya telah menghancurkan 120 rudal milik Iran. Israel dan Iran diketahui telah puluhan tahun menjadi musuh bebuyutan. Sementara itu, Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengunggah pernyataannya di media sosial Truth Social yang menulis Amerika Serikat telah menyelesaikan serangan di 3 lokasi nuklir Iran, Fordo, Natanz, dan Esfahan. Dan berikut pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight. Saudara, sejumlah informasi penting lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami, Klik Indonesia Siang segera kembali. Nak,
Udah yuk nontonnya. Jalan-jalan ke salah satu surga. Itu Pulau Payung. Yuk ikuti perjalanan gue Dari dulu ya. Liburan penuh cerita bersama keluarga di Indonesia aja. Halo teman-teman, kembali lagi di program Belajar Bersama. Kali ini kita akan belajar matematika tentang volume 5. Ada 5 segitiga, segi 4, segi 5, dan segi 6. Nah, jadi dia membentuk sisi-sisi sehingga terbentuk satu titik. Alas 120 cm, pangkat 2, dan tinggi 12 cm. Belajar matematika itu mudah dan seru kalau kita belajarnya bersama. Kisah keseharian Dr. Dedi dan keluarga akan kembali hadir menemani. Duit kayak banyak, pasti kita jalan-jalan terus kan ya? Sebuah perjalanan yang lebih dalam dan penuh makna tentang pandangan akan problem sosial di sekitar kita. Apaan sih, lepasin. Saksikan Jendela Rumah Kita Reborn Season 2 setiap Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan bulu tangkis paling bergengsi sejagat raya, IWF Series 2025. Saksikan aksi luar biasa para pebulu tangkis berebut supremasi dunia. Jangan lewatkan penayangannya, IWF Series 2025. Segera di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Siang. Ya saudara, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025, Otorita Ibu Kota Nusantara menggelar aksi penanaman pohon di kawasan TPST IKN sebagai simbol komitmen membangun kota rendah emisi dan berkelanjutan. Ya saudara, kita akan langsung tersambung bersama rekan kami di Ibu Kota Nusantara. Sudah ada Syahrudin di sana. Selamat siang Syahrudin. Silakan informasi selengkapnya. Selamat siang. Ya baik, selamat siang Anggi. Dapat kami kabarkan langsung dari kawasan Ibu Kota Nusantara tentang peringatan puncak Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Ibu Kota Nusantara, yakni Otorita Ibu Kota Nusantara menggelar aksi penanaman pohon di kawasan tempat pembuangan sampah terpadu IKN sebagai simbol komitmen membangun kota rendah emisi dan berkelanjutan. Selain menanam pohon, OIKN juga mengajak masyarakat memilah sampah dan mendukung tema pelaksanaan Hari Lingkungan Hidup yang ada di IKN, yakni Ending Plastic Pollution melalui berbagai kegiatan edukasi dan kompetisi lingkungan. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Otorita Ibu Kota Nusantara mengadakan aksi penanaman pohon di kawasan tempat pengelolaan sampah terpadu IKN. Penanaman pohon diikuti oleh jajaran pejabat OIKN bersama masyarakat dan mitra kerja. Aksi ini menjadi simbol komitmen bersama untuk menjaga kelestarian lingkungan di Ibu Kota Nusantara. Kepala OIKN, Basuki Hadi Mulyono, menegaskan bahwa menanam pohon bukan hanya sekadar seremoni. Menurutnya, penanaman pohon adalah bentuk nyata komitmen untuk masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Dalam kegiatan ini, OIKN juga mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, warga diajak bijak dalam mengelola sampah mulai dari rumah. Basuki mengedukasi warga untuk membuang sampah sesuai jenisnya pada kotak sampah yang berwarna. Kotak hijau untuk sampah organik, kuning untuk sampah anorganik yang bisa didaur ulang, merah digunakan untuk sampah bahan berbahaya dan beracun, sedangkan biru untuk sampah kertas dan abu-abu untuk residu. Berarti saya harus mungkin bisa melihat Nusantara ini menjadi belantara lagi. Makanya sekarang kita nanam.
ini bukan hanya untuk hura-hura ini di lingkungan hidup, tapi ini menjadi lifestyle bagi kita di Nusantara, ya. Aksi ini mendukung visi OIKN membangun IKN sebagai kota rendah emisi dan ramah lingkungan. Adapun tahun ini, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di IKN mengusung tema Ending Plastic Pollution dan diberiahkan dengan pemilihan Duta Lingkungan Hidup, Songbawe Insan IKN, serta kompetisi Do Your Own Eco Product di 15 SD binaan. Tim Liputan TVRI Nusantara melaporkan. Ya baik, kita menuju ke berita berikutnya, ya ini sebagai ibu kota Nusantara di masa depan yang modern dan berwawasan lingkungan. IKN memerlukan banyak pihak termasuk Duta Lingkungan Hidup dan juga Songbawe untuk mengkampanyekan kota modern yang hijau. Untuk itu Otorita Ibu Kota Nusantara menggelar pemilihan putra-putri lingkungan hidup dan juga Songbawe 2025 untuk mengkampanyekan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal. Dalam upaya mewujudkan visi Ibu Kota Nusantara sebagai Smart Forest City, Otorita Ibu Kota Nusantara menggelar ajang pemilihan Duta Lingkungan Hidup tahun 2025 sekaligus pemilihan Songbawe Putra-Putri Nusantara Lingkungan Hidup. Acara ini menjadi bagian dari kampanye pelestarian lingkungan yang melibatkan peran aktif generasi muda. Adapun istilah Songbawe berasal dari budaya lokal yang mencerminkan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal dalam menjaga harmoni dengan alam. Melalui ajang ini, Otorita IKN mendorong pemuda-pemudi untuk menjadi agen perubahan dalam pelestarian lingkungan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan di kawasan Ibu Kota Nusantara. Menurut Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadi Mulyono, Songbawe IKN tidak hanya menjadi ajang pemilihan figur inspiratif, tetapi juga sebagai agen edukatif dan perlindungan yang menanamkan semangat cinta lingkungan di kalangan anak muda. Dan tugas para finalis akan mengikuti serangkaian pelatihan kampanye lingkungan dan aksi nyata sebagai bentuk kontribusi terhadap ekosistem hijau IKN. Dengan melibatkan komunitas lokal, pelajar, mahasiswa, serta pemerhati lingkungan, ajang ini diharapkan menjadi momentum kolaboratif dalam membangun IKN sebagai kota masa depan yang ramah lingkungan, inovatif, dan berkelanjutan. Akan saya jadikan Songbawe di Otorita, di IKN khususnya, sebagai pengawas lingkungan di sekitar IKN, baik itu di kawasan maupun di apartemen dan kantor, termasuk ini nanti akan diawasi oleh Songbawe walaupun sudah ada building management. Jadi saya akan dengan juga akan rewardnya merupakan kita kirim selain study tour ke Bali, tapi juga akan training di Bogor tentang lingkungan sampah terutama. Melalui ajang pemilihan Duta Lingkungan Hidup dan Songbawe IKN 2025, diharapkan lahir generasi muda yang tidak hanya inspiratif, tetapi juga berkomitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan. Inisiatif ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai kota hijau yang cerdas, berakar pada kearifan lokal, dan berorientasi pada masa depan berkelanjutan. Tim Liputan TVRI Nusantara melaporkan. Ya baik, demikian laporan kami langsung dari kawasan Ibu Kota Nusantara. Kini kita kembali ke studio di Jakarta. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Syahrudin melaporkan langsung untuk Lensa Ibu Kota Nusantara. Selamat kembali bertugas. Saudara, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi sebanyak 5 kali pada periode pengamatan tanggal 20 hingga 21 Juni 2025. Kepala Badan Geologi Muhammad Wafid mengatakan, berdasarkan pengamatan visual pada periode 20 hingga 21 Juni 2025, Gunung Lewotobi laki-laki terlihat jelas hingga tertutup kabut tebal.
Ia menyampaikan hal tersebut dalam laporan khusus perkembangan aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki level 4 tanggal 21 Juni 2025. Dalam periode pengamatan teramati asap kawah utama berwarna putih dengan intensitas tebal, tinggi sekitar 200 hingga 700 meter dari puncak. Cuaca cerah hingga hujan, angin lemah ke arah selatan, barat, daya, dan barat. Tercatat suhu udara sekitar 20,7 hingga 32 derajat Celcius. Terjadi letusan dengan tinggi 400 hingga 2000 meter dari puncak. Kolom erupsi letusan berwarna kelabu. Terjadi guguran, namun secara visual jarak dan arah luncuran tidak teramati. Berdasarkan data visual menunjukkan adanya sedikit peningkatan tinggi kolom erupsi, namun jumlah hembusan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena tekanan dari dalam yang mendorong material cukup kuat, sehingga energi dilepaskan dalam bentuk erupsi. Selain itu masih terlihat sinar api di atas puncak yang mengindikasikan keberadaan material pijar di sekitar kawah. Polda Nusa Tenggara Timur mengerahkan sejumlah personil dari Rumah Sakit Bayangkara untuk membantu warga yang mengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Paur Kespol 2 Bidokes Polda NTT Ibtu Joni Lando menyatakan Polda NTT menerjunkan 10 personel dari Rumah Sakit Bayangkara untuk mengecek kesehatan warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Personel medis yang bertugas terdiri dari Pusdokes Polda NTT, tim dokter perawat yang nantinya bekerja sama dengan tim nakes dari masing-masing puskesmas penyangga dari Dinas Kesehatan setempat, serta para relawan kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan di lokasi pengungsi, khususnya kepada warga penyintas erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Para personel tersebar di sejumlah titik diantaranya pos lapangan, hunian sementara, dan di lokasi warga mengungsi mandiri di Kecamatan Ilebura dan Kecamatan Ulangitang, Kabupaten Flores Timur. Selain itu, personel Polri juga mengecek warga secara berkeliling. Kami akan bangun posko kesehatan untuk membantu masyarakat yang terdampak dalam erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Jumlah personil kami untuk saat ini itu ada berjumlah 10 orang. Ibnu Joni Lando menegaskan bakti sosial kesehatan Polri merupakan bentuk komitmen kepolisian untuk memastikan warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki mendapatkan layanan kesehatan yang mereka butuhkan. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT melaporkan. Selain itu, Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur erupsi. Ketinggian kolom abu mencapai 1,2 km. Gunung tertinggi di Pulau Jawa, Lumajang mengalami serangkaian erupsi mulai kemarin, Sabtu 21 Juni 2025. Kolom abu terpantau berwarna kelabu dengan intensitas tebal. Gunung Semeru tercatat sudah mengalami erupsi sebanyak 10 kali. Sampai saat ini status Gunung Semeru masih berada di level 2 atau waspada. Petugas pos pengamatan Gunung Semeru mengimbau agar warga tidak melakukan aktivitas di radius 13 km dari puncak. Selain itu, masyarakat diimbau mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di Gunung Semeru. Berlatih kesiapsiagaan dalam menghadapi gempa bumi, puluhan karyawan di kawasan Rungkut Industri Sir Surabaya, Jawa Timur melakukan simulasi menghadapi gempa bumi, dan simulasi ini penting sebagai mitigasi bencana gempa bumi guna meminimalisir korban jiwa. Puluhan karyawan PT Teknindo Geosistem Unggul di kawasan Rungkut Industri Sir Surabaya mengikuti pelatihan atau simulasi menghadapi gempa bumi untuk penyelamatan karyawan dalam sebuah perusahaan guna meminimalisir korban. Puluhan karyawan antusias melakukan simulasi menyelamatkan diri di bawah meja. Selain itu, mereka juga berlarian keluar melalui pintu darurat. Simulasi ini bekerja sama dengan petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Surabaya. Koordinator BPBD Wilayah Timur Surabaya, Anang Kustiawan menyebutkan, simulasi gempa bumi ini merupakan upaya mitigasi dalam rangka penyelamatan dini saat terjadi bencana gempa bumi, saat para karyawan berada di kantor tempat mereka bekerja. Kami dari bidang pencegahan dan kesiapsiagaan
Ini kami bekerjasama dengan masyarakat terkait dengan sinergitas dalam upaya untuk berkolaborasi dalam rangka untuk pengurangan resiko bencananya. Jadi bisa dibayangkan bahwa dalam satu gedung di satu saat, satu tempat itu berapa banyak orang dalam satu gedung itu. Nah, mereka perlu membutuhkan manajemen pengurangan resikonya dalam menghadapi bencana. Pihak perusahaan mengatakan simulasi gempa bumi ini dilakukan secara rutin setiap tahunnya untuk meningkatkan kesiapan dan kesadaran semua karyawan jika terjadi kondisi darurat. Darurat bencana ini kita sebagai perusahaan untuk mempersiapkan karyawan-karyawannya antisipasi pada saat terjadi bencana, saat bencana beneran. Karena di Surabaya sini merupakan seperti yang kita ketahui dilewati 2 sesar aktif, jadi maka dari itu kita untuk antisipasi, untuk melatih respon karyawan kita terhadap bencana tersebut. Kewaspadaan dengan melakukan simulasi ini bukan tanpa alasan untuk mengantisipasi terjadinya gempa di Surabaya, mengingat adanya sesar atau patahan yakni sesar Surabaya dan sesar Waru. Dari Surabaya, Masrul Fajrin TVRI melaporkan. Saudara, Kementerian Perhubungan menegaskan ancaman bom terhadap pesawat Saudi yang mengangkut ratusan jamaah haji asal Indonesia tidak berdasar dan diklasifikasikan sebagai informasi hoaks ataupun oleh otoritas terkait. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Dirjen Hubud Kemenhub Lukman F. Laisa menyampaikan pihaknya bersama pemangku kepentingan lainnya telah menangani 2 informasi mengenai ancaman bom terhadap maskapai penerbangan Saudi yang mengangkut jemaah haji Indonesia. Setelah melalui penilaian menyeluruh, Lukman mengatakan ancaman bom dinyatakan tidak berdasar dan diklasifikasikan sebagai hoaks. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 2 Medan, Asri Santosa menjelaskan, emergency treatment dilakukan setelah pesawat Saudi Airlines mendarat darurat di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara pada 21 Juni 2025 pukul 9.27 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, operasional penerbangan dari dan ke Bandara Kuala Namu juga tidak terganggu. Saat ini para penumpang dan para kru telah diberangkatkan kembali menuju Surabaya pada pukul 3 waktu Indonesia Barat setelah mereka ditempatkan di hotel dekat bandara untuk beristirahat. Sebelumnya maskapai Saudi Airlines SV5276 rute Jeddah Jakarta mendapat ancaman bom melalui surat elektronik pada Selasa 17 Juni 2025. Dan pada Jumat 21 Juni 2025 maskapai yang sama kembali mendapat ancaman bom. Kali ini ancaman bom didapat melalui telepon yang diterima petugas Air Traffic Control ATC di Jakarta, area control center dari Kuala Lumpur ACC, namun dengan rute berbeda yaitu rute Jeddah Muscat Surabaya. Teror ancaman bom ke pesawat Saudi Airlines rute Jeddah Surabaya sudah dipastikan tidak terbukti. Ancaman bom tersebut didapat dari ancaman bom tersebut didapat dari direct speech seperti VPN dan metode penyampaian ancaman bom kali ini agak berbeda dengan teror pertama kali beberapa hari yang lalu. Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto mengatakan jika pilot menerima pesan ancaman bom untuk pesawat dengan kode penerbangan SVA 5688 dari keamanan Bandara Oman pada Sabtu 21 Juni 2025 pukul 6:45 waktu Indonesia Barat. Kemudian, kapten pesawat tersebut mengecek ke perusahaannya dan ternyata harus dilakukan pendaratan sesuai prosedur. Kapolda Sumut menduga ancaman tersebut berasal dari India, sama seperti ancaman bom sebelumnya yang juga terjadi pada pesawat maskapai Saudi di Bandara Kuala Namu pada Selasa 17 Juni lalu. Sementara Kepala Kantor Otoritas Penerbangan Wilayah 2 Medan Asri Santosa mengatakan ancaman bom tersebut didapat dari direct speech seperti VPN. Percakapan tersebut tidak dapat terlacak identitasnya, namun hanya negaranya saja yang tertera. Bentuk ancaman bom itu berupa komunikasi suara yang masuk ke Kuala Lumpur dan maskapai Saudi SV5688 mengontak Menara Kontrol Kuala Namu untuk melakukan pendaratan darurat. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kisah keseharian Dr. Dedi dan keluarga akan kembali hadir menemani.
duit ayah banyak. Pasti kita jalan-jalan terus kan ya? Sebuah perjalanan yang lebih dalam dan penuh makna tentang pandangan akan problem sosial di sekitar kita. Apaan sih, lepasin. Saksikan Jendela Rumah Kita Reborn Season 2 setiap Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Motivasi kami mengembangkan perikanan menggunakan kolam bundar adalah untuk penghematan air. Kita ketahui bahwasanya Gunung Kidul ini adalah terbatas dalam hal air. Yang kedua, biaya akan lebih murah dan tahan lama. Dengan biaya 1 juta lebih dengan perawatan yang maksimal, ini bisa bertahan sampai 5 tahun. Alhamdulillah, ya, ini kita buktikan. Dengan adanya program ketahanan pangan, saya kira akan lebih menggiatkan para peternak ayam lele untuk selalu berinovatif, kemudian juga sekaligus untuk meningkatkan produktif daripada budidaya lele itu sendiri. Ikan lele itu bukan hanya dikonsumsi ikan segar, namun bisa diolah menjadi olahan-olahan yang lain. Nilai jualnya dibandingkan dengan nilai kita jual ikan segar, lele segar, ini ada kenaikan 50% minimal gitu, sehingga bisa mengembangkan UMKM, memperdayakan masyarakat ikut serta di dalam peningkatan ekonomi keluarga. Ayo dukung ketahanan pangan. Petani cerdas, rakyat sejahtera. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Klik Indonesia Siang TVRI. Saudara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Minggu pagi menghadiri kegiatan Car Free Day bersama masyarakat di Bundaran Hotel Indonesia. Acara tersebut adalah rangkaian peringatan dari HUT ke-79 Bayangkara yang jatuh pada 1 Juli 2025 mendatang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memulai jalan sehat bersama pejabat utama PJU Mabes Polri dari Silang Monas hingga Bundaran HI. Selain itu turut mendampingi diantaranya Wakapolri Komjen Ahmad Doviri, Kepala Baintelkam Komjen Syahardiantono, Kabar Eskrim Komjen Wahyu Widada, Atmaops Komjen Ahmad Wiyagus, Asisten Logistik Kapolri Irjen Suwono Nainggolan, Asisten SDM Polri Irjen Anwar dan Kapusdokes Polri Irjen Asef Hendradiana. Dalam rangkaian kegiatan Car Free Day ini, Kapolri mengajak masyarakat untuk sarapan bersama. Bahkan bisa duduk satu meja dengan Kapolri untuk menyantap makanan yang telah disajikan secara gratis oleh Polri. Kebersamaan Polri dengan masyarakat sesuai dengan tema besar yang diusung pada HUT Bayangkara, yakni Polri untuk Masyarakat. Usai sarapan bersama masyarakat, Jenderal Sigit didampingi Ketua Umum Bayangkari Juliati Sigit Prabowo, kemudian berkunjung ke stan pelayanan kesehatan, samsat keliling, SKCK online, dan mobil dapur umum. Rangkaian pada HUT Bayangkara ini disambut antusias oleh masyarakat. Kegiatan CFD tidak hanya dilakukan di Jakarta, namun seluruh Polda jajaran. Kapolri berpesan kepada polisi di Indonesia untuk bekerja maksimal memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Indonesia. Acara Car Free Day Polri bersama masyarakat ditutup dengan aksi Kapolri bernyanyi diiringi oleh band dari Korlantas Polri. Jenderal Sigit menyanyikan 2 lagu, yakni Rumah Kita dari God Bless dan It's My Life dari Bon Jovi. Ya, saudara, guna mendukung pendidikan karakter sejak usia dini, Taman Kanak-kanak di Kota Depok, Jawa Barat menggelar kegiatan pentas seni budaya dan hafalan ayat suci Al-Quran. Ya, kita beralih terlebih dahulu, saudara, ke informasi lainnya. Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang bersama Direktur LPP TVRI Iman Brotoseno melakukan kunjungan ke kawasan konservasi mangrove dan Bekantan KKMB di Kota Tarakan, dan kunjungan ini untuk meninjau langsung potensi wisata mangrove dan keberadaan satwa endemik Bekantan.
Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan KKMB Tarakan menjadi salah satu destinasi wisata bagi pengunjung yang ingin menikmati suasana alam hutan mangrove yang teduh, sekaligus melihat langsung hewan bekantan yang hanya ada di Kalimantan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menaruh perhatian serius pada pengembangan sektor pariwisata ini karena memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan mancanegara, khususnya dari negara tetangga Malaysia. Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang, menyoroti potensi wisata mangrove ini sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kaltara yang harus terus dikembangkan. Zainal Arifin Paliwang mengatakan, meski belum memberikan kontribusi maksimal bagi pendapatan daerah, namun Pemprov Kaltara akan terus berupaya meningkatkan fasilitas di KKMB Tarakan, termasuk perbaikan infrastruktur guna menjamin keamanan dan kenyamanan pengunjung. Gubernur Kaltara berharap dengan infrastruktur yang lebih baik akan berdampak pada kunjungan wisatawan yang semakin meningkat, termasuk wisatawan mancanegara. Ini salah satu destinasi wisata mangrove ya, wisata mangrove yang ada di Kaltara, khususnya di Kota Tarakan. Dan di sini ya lumayan banyak spesies baik itu tumbuhan maupun hewannya. Yang sering kita lihat di sini adalah bekantan sama monyet ekor panjang. Jadi sampai itu lebih kurang 12 atau 13 spesies mangrove. Nah, kita harapkan seluruh masyarakat bisa destinasi di sini bersama keluarga dan sama-sama kita menjaga hutan mangrove ini. Ya, memang kita sudah rencanakan untuk perbaikan khususnya jalannya ya. Ya tahu ini sudah puluhan tahun ini. Jembatan ini yang perlu kita benahi agar keselamatan daripada pengunjung yang hadir di sini. Zainal Arifin Paliwang berharap masyarakat dapat menjadikan mangrove Tarakan sebagai destinasi wisata keluarga dan bersama-sama menjaga kelestarian hutan mangrove. Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan. Saudara, untuk mencari bibit atlet bola voli serta mengenalkan daerah pinggiran di Kabupaten Wonogiri, salah satu Karang Taruna menggelar turnamen bola voli. Turnamen bola voli yang digelar di perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur ini diikuti 8 tim dari Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Ribuan warga desa Tlogosari, Kecamatan Girintontro, Kabupaten Wonogiri dan sekitarnya ini pada Sabtu malam memadati lapangan bola voli di desa Tlogosari untuk menyaksikan turnamen bola voli yang digelar Karang Taruna Telaga Reta Catur Tunggal Desa Tlogosari. Turnamen bola voli yang digelar selama 3 hari, mulai tanggal 24 hingga tanggal 27 Juni 2025. Saat pembukaan dibuka oleh Bupati Wonogiri, Setio Soekarno, dan diikuti 8 tim dari Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Setelah pertempuran sengit, Wisanggeni Gedompol dari Pacitan, Jawa Timur, menjadi juara pertama setelah berhasil mengalahkan tim Ivos Sukoharjo Pacitan, Jawa Timur dengan skor 3-1. Turnamen ini selain bisa menjadi ajang pencarian bibit-bibit voli berprestasi, juga meningkatkan UMKM serta menjalin kekompakan dan persatuan antar anggota Karang Taruna Telaga Reta Catur tinggal di Desa Tlogosari di daerah terpencil di Kabupaten Wonogiri. Elemen masyarakat khususnya Catur Tunggal umumnya Tlogosari, Desa Tlogosari, tujuannya untuk pertama untuk meningkatkan UMKM yang pertama itu pasti, yang kedua biar Karang Taruna Tunggal tujuannya biar lebih untuk meningkatkan rasa persatuan, kebersamaan dan kekompakan Karang Taruna yang didukung oleh masyarakat, tokoh masyarakat baik kepala desa, sekretaris desa maupun dari unsur yang lain. Dan tujuan utamanya adalah meningkatkan UMKM yang saat ini sudah terasa dengan baik. Kami meningkatkan UMKM di desa kami itu, Pak. Sementara total hadiah sebesar 10 juta rupiah dan trofi diperebutkan untuk juara 1 dan 2. Juara 1 sebesar 6 juta rupiah, juara 2 4 juta rupiah. Ya, saudara, pegelaran seni dan musik kembali digelar Dewan Kesenian Daerah Batang dalam event unggulan bertajuk Safari Teras Fara. Digelar sepekan, perhelatan ini menjadi ruang ekspresi kreatif bagi para seniman lokal. Memasuki episode ke-9 dan 10, Safari Teraswara tak hanya menampilkan tari dan musik, namun juga menyuguhkan pertunjukan mural dan aktivitas edukatif lain yang melibatkan berbagai kalangan.
Dua lokasi berbeda menjadi panggung kegiatan, menyedot perhatian pengunjung yang memadati area sejak sore hari. Tak hanya hiburan, teras suara menjadi wahana edukasi seni lintas instansi sesuai dengan agenda masing-masing. Teras suara yang dilaksanakan oleh setiap bulan, kemudian Batangan festival yang 2 tahun sekali. Harapan saya khususnya di teras suara ini untuk bisa menjadi edukasi apapun, misalnya edukasi di UPD masalah kepariwisataan. Nah itu sosialisasi bisa lewat teras suara. Generasi muda turut dilibatkan untuk tampil di ruang publik sebagai bentuk regenerasi seni dan dukungan terhadap sanggar-sanggar lokal. Teras suara menjadi media yang memberi panggung bagi seniman muda untuk tampil sejajar di hadapan masyarakat dan pejabat daerah. Ternyata anak-anak Batang ini juga luar biasa dan situasinya luar biasa. Bahkan tadi saya sempat di sini sama Pak Bambang bukan maupun Mbak Rosa bahwa yang menari yang tadi itu kan akan mau maju ke tingkat provinsi. Yeah. Ya, artinya bahwa anak-anak Batang ini luar biasa. Tetapi karena dengan DKD inilah salah satu jalan anak kita untuk bisa tampil performa diri mereka untuk menampilkan bakat-bakat mereka. Sangat apresiasi untuk DKD dan harapannya tidak hanya momen-momen itu lebih sering. Kedepan, Dewan Kesenian Daerah mendorong penguatan anggaran melalui TAPD untuk menjamin keberlangsungan teras suara sebagai wadah seni berkelanjutan di Kabupaten Batang. Visi Utama TVRI Jawa Tengah melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Klik Indonesia Siang kali ini. Akhirnya saya Andi Nujaya. Dan saya Anggi DJ beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan, selamat siang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Mari bersiap-siap untuk menerima program baru dari Bapak Presiden Prabowo. Makan bergizi gratis. Program ini membantu anak-anak mendapatkan makanan bergizi tanpa membebani orang tua. Hah? Makan bergizi gratis? Kapan makanan itu datang ya? Kita tulis surat ke Presiden agar makan bergizi gratis cepat datang. Mak, makanan bergizi gratis mau datang di sekolah. Siapa yang beli makanan? Dengan makanan bergizi ini, kekuatan fisik mereka bertambah. Mereka bisa mengikuti kompetisi di provinsi. Hah? Makan bergizi, bikin kau anak lebih cerdas. Hebat sekali. Beta yakin, nanti kita punya generasi muda, pasti pintar. Kalau sapi sudah laku dibeli, kita bisa punya uang untuk kawin. Awas ya, kau lupa dengan beta. Hasil bumi kita pasti dibeli. Dampak positif buat perekonomian lokal. Mereka cerdas, mereka sehat, dan tidak gampang sakit. Makanan bergizi gratis adalah janji Bapak Presiden Prabowo untuk memerangi kemiskinan dan kelaparan. Dan ini adalah harapan jutaan anak Indonesia. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak mendukung program ini. Pak, kira-kira daerah kita termasuk dalam program ini atau tidak? Pak Presiden tentu telah memikirkan. Beliau bukan bicara soal makan, tetapi beliau bicara soal masa depan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia
Bapak Prabowo Subianto. Bapak Presiden, saya bersama teman-teman sangat berterima kasih karena Bapak telah memikirkan kami dengan program makan bergizi gratis. MBG sudah datang, Jadi, kau kirim surat ke Pak Presiden? Belum, akan kuselesaikan. Kita harus berterima kasih karena sekolah kita sudah mendapat makanan bergizi gratis. Terima kasih, Bapak Presiden. Hukum membela negara dan melawan penjajah adalah fardhu ain alias wajib bagi setiap mukallaf atau orang dewasa yang berada dalam radius 88 km. Fatwa jihad ini kemudian dikenal dengan istilah resolusi jihad. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari adalah seorang pahlawan nasional dan pendiri Nahdlatul Ulama atau NU yang dihormati oleh masyarakat Indonesia. Semasa hidupnya, ia telah banyak memberikan kontribusi untuk bangsa. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan ulama kelahiran Jombang 14 Februari 1871. Haji Hasyim merupakan putra ketiga dari 11 bersaudara dari pasangan Kiai Haji Asy'ari, pemimpin pesantren keras Jombang, dan Nyai Halimah. Sejak kecil, ia hidup di lingkungan pesantren. Hasyim Asy'ari berada di kalangan keluarga terhormat. Ayahnya adalah tokoh agama yang mendirikan pesantren keras di Wek, Jombang. Ia juga memilih jalan untuk meneruskan jejak ayahnya, yakni mendalami ilmu agama Islam. Waktu itu belum ada kerajaan Islam, masih kerajaan Hindu budaya. Ketika Singorasari kemudian berkembang, Majapahit, ada Kediri dan sebagainya, itu ada perkampungan Islam di situ. Nah, orang-orang Islam pada saat itu toleransinya antara lain, pada umumnya mereka bukan orang yang bergerak di bidang lembaga agama, enggak. Dan pedagang kecil. Jadi dia biasanya pagi itu dia dagang, tapi sore hari itu ketika dia menyampaikan pemikiran-pemikiran itu dengan membaca Al-Quran atau membaca hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, menyampaikannya hal tersebut kan terdengar oleh masyarakat gitu. Ketertarikan masyarakat itulah awalnya Islam. Nah, ini dasarnya ya. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari itu lahir di Jombang tahun 1871 dari keluarga Kiai Asy'ari bersama Punyai Winih. Beliau datang dari Jawa Tengah, kemudian mondok di Gedang. Gedang itu kurang lebih 2 kilo dari Jombang kota. Nah, itu kemudian di sana ada Kiai Usman. Nah, itu yang kemudian beliau diambil sebagai menantu di sana. Itu dari orang tua itu, Kiai Asy'ari itu, lalu kemudian lahirnya Kiai Hasyim, Muhammad Hasyim yang lahir di Jombang itu. Hasyim sedari kecil
tinggal berdampingan di lingkungan pesantren tradisional. Di sana, ia belajar dasar-dasar Islam dari pondok pesantren yang dipimpin sang ayah, pesantren keras. Menginjak usia 15 tahun, Hasim melancong ke beberapa pesantren di Jawa, mulai dari pesantren Siwalan Panji, Sidoarjo,